Siap salam. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, saya mencek kamu punya kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Angela Merice, Hadir, Bu. Arbela, Hadir, Bu. Magdalena, Hadir, Bu. Novina Kewa. Hadir, Bu. Jadi terima kasih karena hari ini kamu sudah hadir ya, hadir semua. Ya, jangan malas ke sekolah ya. Ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, ya kita memulainya dengan doa ya. Doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, sirami kami dengan rahmat-Mu agar melalui gereja-Mu terbentuk persekutuan cinta kasih sejati, Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Umat Allah sekarang kita semua ini adalah umat Allah. Umat yang dipilih Tuhan yang sekarang saat ini berada di dunia ini. Kita sementara berziarah berziarah menuju tanah terjanji. Tanah terjanji. Jadi gereja itu bukan bangunan bukan bangunan saja, bangunan fisik, tapi gereja adalah kita semua kita semua. Saya gereja, kamu gereja, kita semua yang dalam kelas ini adalah gereja-gereja kecil yang dibentuk dan dihimpun, kita berkumpul bersama-sama membentuk sebuah persekutuan. Sehingga hari ini kita belajar gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jadi tadi kamu sudah capek-capek olahraga, sekarang kita menggerakkan badan sedikit supaya kita punya badan rileks, punya semangat baru untuk memulai pelajaran agama kita pada hari ini. Ini gerakannya sekarang dia bagaimana? Jadi itu sudah sudah. Sekarang kamu sudah agak lebih rileks. Jadi silakan duduk kembali Terima kasih. Jadi itu tadi sekilas pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Agar kita paham gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja itu tidak tertutup dia terbuka. Salah satu contohnya paus yang datang baru-baru ini Nah, itu bukan untuk mengkristenkan Indonesia atau apa tapi gereja bersifat terbuka. Di mana saja seluruh dunia ini kalau ada permasalahan pasti paus mengunjungi bukan hanya di kita saja. Di Arab sekalipun sebentar kamu akan menonton bagaimana video pertemuan paus dengan imam besar di Arab. Mereka membicarakan tentang apa? Sebentar baru kamu bisa nonton. Sebelum kita memulainya, saya bertanya kepada kalian semua, apa itu gereja sebagai persekutuan yang terbuka?
Iya. Dalam persekutuan umat itu, semua anggota mempunyai martabat sama, memiliki fungsi berbeda-beda, serta semakin terbuka dan terlibat mewarnai dunia. Ya, ada yang lain? Ya. Gereja hadir di dunia dengan persekutuan yang terbuka, artinya gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri, gereja hadir untuk dunia. Gereja Ya. Itu teman, dua orang sudah mewakili kalian semua ya. Ya, sudah ada gambaran. Bilangnya kamu sudah ada gambaran. Gereja yang bersifat terbuka itu seperti apa? Untuk mengantar kalian, saya akan membuka videonya ya. Kamu bisa nonton. Azhar mengunjungi Vatikan untuk bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Keduanya bertemu setelah pemutusan kontak sejak 5 tahun lalu. Ya, kunjungan Imam Besar Al-Azhar ke Vatikan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Jadi itu video tentang bagaimana pertemuan Paus dengan imam besar dari Arab. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan sebuah dokumen yang diberi nama dengan dokumen Abu Dhabi. Ya, untuk supaya kamu bisa memahami dengan baik, sekarang saya berikan waktu 5 menit untuk kamu bisa membacanya ya. Masing-masing membaca di kertas yang sudah dibagikan. Ya sudah selesai baca toh? Sudah, Ibu. Ya. Sebentar jangan menjawab, wajib angkat tangannya. Setelah kalian baca tadi, pertanyaan yang pertama, apa itu dokumen Abu Dhabi? saya itu. Ya. Gereja Katolik yang selalu membuka diri membangun persaudaraan sejati umat manusia. Dokumen ini menjadi jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup yang harmonis di antara umat beragama. Ya. Jadi setelah kamu nonton tadi videonya, ya, di Arab itu bukan hanya orang Islam saja yang hidup ya. Nah, tapi ada begitu banyak umat Katolik juga yang hidup di sana. Yang kedua, mengapa dokumen ini dianggap sangat penting? Nah, Bu, Ya, dokumen ini sangat penting karena berisi tentang dialog antar agama. ya, sangat penting karena berisikan dialog antar umat beragama ya. Jadi gereja tidak bersifat tertutup. Berikut sebagai anggota gereja, apa pandanganmu tentang gereja sebagai persekutuan terbuka? Saya itu. Ya, Sikap saya adalah dapat berdialog dengan agama lain, mampu menghargai agama dan kepercayaan agama lain, dan berdialog karya dengan agama lain. ya, bisa berdialog karya ya. Jadi semuanya kamu sudah bisa menjawabnya dengan baik. Ya, sekarang kita membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Jadi setelah kamu menentukan kelompok kamu masing-masing, sekarang saya mengantar kamu untuk melihat video ya. Video ini. Jadi lihat apa masalahnya, apa penyebabnya. Sebentar saya tanyakan, bisa jawab ya? Bisa dijawab. Yang juga jadi sorotan saudara, sekelompok mahasiswa yang tengah beribadah di gedung keluarga di Jalan Ampera, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pada Minggu malam. Polisi menangkap lebih dari 1 orang dalam kasus mengeroyokan. Pihak yang bertikai itu telah duduk bersama dan telah memilih berdamai. Jadi Fred, kamu semua sudah nonton videonya ya? Ya. Jadi kita sudah jelaskan tadi ya, di pertemuan kita, di awal pertemuan kita tadi, kalau ya hari ini kita menggunakan
pendekatan PBL. Jadi di sini saya menampilkan masalah. Saya menampilkan masalah, kalian yang mengulangnya ya. Jadi setelah nonton tadi, tulis di LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Ya, kelompok pertama silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 silakan, dan kelompok yang lain tenang ya, kelompok lain tenang, mendengarkan dengan baik. Kalau ada hal yang belum dimengerti atau mungkin kelompok 1 keliru, kelompok lain bisa menanyakan itu ya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya untuk membacanya. Pertanyaannya, apa yang menjadi latar belakang masalah di video tadi? Jawabannya pengeroyokan terhadap para mahasiswa. Pertanyaan kedua, mengapa warga mengeroyok para mahasiswa? Jawabannya karena para mahasiswa melakukan ibadah rosario pada malam hari sehingga warga-warga merasa terganggu. Jadi itu ya, itu hasil dari kelompok-kelompok yang kamu semua sudah mengerjakannya semua dengan baik dan sudah mempertanggungjawabkannya di depan kelas. Jadi karena kita semua di sini sudah mengerjakan diskusi kita pada hari ini dengan baik, mari kita tepuk tangan untuk jadi pembelajaran kita, inti dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah menemukan masalah, kita sudah mencari solusi bagaimana sehingga apa yang kita belajar dari masalah ini, harus adanya toleransi ya. Kita harus bisa menghormati agama lain yang sedang beribadah sedang beribadah itu kita menghormati. Setiap orang punya agamanya masing-masing, punya kepercayaannya masing-masing. Jadi kita harus menghormati agama-agama lain itu. Jadi materi kita hari ini tentang keterlibatan kita bagaimana kita bisa terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Kalau kita tidak bisa membawakan doa, kita cukup menjadi pembawa bacaan Tidak bisa juga jadi pembawa kor Kita bisa melibatkan diri terhadap semua kegiatan-kegiatan di gereja. Jadi poin penting dalam pembelajaran kita hari ini bagaimana kita bisa menerima agama, budaya dan bersifat terbuka terhadap umat dan juga agama-agama lain. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya memberikan sebuah tugas rumah memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugas hari ini kamu semua menuliskan doa syukur. Doa syukur karena kalian menjadi anggota dari gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jadi doa syukur itu masing-masing orang menulisnya di kertas yang rapi, kertas yang cantik.
kasih dengan huruf yang bagus, dan minggu depan saya akan melihatnya di mading kelas di mading kelas. Jadi semua orang wajib menempelkan hasil karyanya di mading kelas. Jadi itu saja. Sekarang kamu kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita berdoa untuk pulang ke rumah. Marilah kita menyiapkan hati dan berarti kita untuk sekolah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Kiranya pertemuan ini mengantar kami kepada pemahaman dan penghayatan yang utuh dan benar tentang gereja-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama